Assalamualaikum Dunsana. Apa kabar Dunsana kasadonya? Pastinya kita kembali membahas informasi menarik seputar fakta unik, sejarah, budaya, tokoh, dan mitos tentang Minangkabau. Secara awam, orang Indonesia tentu mengenal kerajaan Pagaruyung. Ini merupakan suatu kerajaan besar pada zaman dahulu yang berlokasi di tanah datar Sumatera Barat. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa kerajaan Pagaruyung ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Pulau Sumatera. Memang, dari informasi yang beredar, kerajaan Pagaruyung berdiri pada tahun 1347 Masehi yang diproklamir oleh Adityawarman sekaligus raja pertamanya. Tetapi itu tidak menandakan bahwa kerajaan Pagaruyung menjadi yang pertama di alam Minangkabau. Artinya, terdapat sejumlah kerajaan lain yang muncul terlebih dahulu ketimbang Pagaruyung. Bahkan dari sejumlah kerajaan itu terdapat satu nama kerajaan yang dicap sebagai yang pertama, sekaligus ada pula kesultanan. Lantas jika bukan kerajaan Pagaruyung sebagai yang pertama, lalu kerajaan apa yang pertama muncul? Itulah yang akan kita bahas dalam sajian berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan ini lebih dalam, untuk dunsanak-dunsanak kami dan para penonton setia Anak Manda Channel, kami harap menyimak video atau informasi dari kami sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman informasi dari konten kami. Yang pertama, Kerajaan Pasumayan Koto Batu. Kerajaan Pasumayan Koto Batu adalah kerajaan pertama yang berdiri di alam Minangkabau. Menurut Tambo, dari buku Minangkabau, dari dinasti Iskandar Zulkarnain sampai Tuanku Imam Bonjol, karya Amir Syarifuddin. Kerajaan itu berada di daerah bernama Pariangan, dekat kaki Gunung Merapi. Kerajaan Pasumayan Koto Batu ini berdiri pada abad ketiga sebelum Masehi sampai pertengahan abad kedua Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sri Maharaja Diraja sekaligus menjadi raja pertama. Selama masa pemerintahannya berlangsung, Kerajaan Pasumayan Koto Batu telah melahirkan sejumlah daerah-daerah dan negari. Setiap wilayah yang berada dalam cakupan kerajaan itu dipimpin oleh datuk-datuk yang ditunjuk oleh si Maharaja Diraja. Kerajaan Pasumayan Koto Batu terus berkembang dan mulai berganti raja. Setelah Sri Maharaja Diraja tidak menjabat, posisinya digantikan oleh beberapa orang seperti anak Datuk Katumanggungan dan saudara tirinya, Datuk Perpatinan Sebatang, serta mamak kandung dari Datuk Suri Dirajo. Yang kedua, Kerajaan Lagundi Nan Baselo. Kerajaan Lagundi Nan Baselo yang bertempat di Pariangan Padang Panjang dan berdiri pada abad kedua sampai pertengahan abad kelima Masehi. Pada Kerajaan Lagundi Nan Baselo dipimpin oleh Suri Dirajo, yang mana ia adalah keturunan dari Dri Maharaja Diraja. Suri Dirajo memiliki pengetahuan yang sangat luas dan dalam. Berkat kelebihannya itu membuat masyarakat dalam kerajaannya sangat dihormati dan disanjung. Bahkan saat ia masih menjabat sebagai raja di kerajaannya, ia dianugerahi gelar Sri Maharaja Diraja, yang merupakan gelar keturunan yang diwariskan secara turun-temurun dari raja-raja Gunung Merapi. Yang ketiga, Kerajaan Bukit Batu Patah. Kerajaan ini adalah lanjutan dari Kerajaan Pasumayan Bukit Batu yang sudah lengser, diakibatkan tidak setujunya masyarakat kerajaan tersebut dengan peraturan yang dibuat oleh rajanya. Untuk mengatasi permasalahan itu, Sultan Nun Alam yang masih memiliki hubungan darah dengan Datuk Suri Dirajo mendirikan Kerajaan Bukit Batu Patah. Dalam menjalankan pemerintahan, kerajaan ini membentuk Satuan Rajo Duoselo dan Basa Empat Balai. Sistem ini bercirikan di mana Sultan Nun Alam digantikan oleh Run Pituolo dan Maharajo Indo naik menggantikan Run. Menariknya, kerajaan ini pun berpindah tempat ke pinggiran Sungai Bungo dan mulai dimasuki ajaran Islam. Masuknya ajaran Islam disebabkan melalui wilayah timur di alam Minangkabau.
Dengan perubahan itu, maka kerajaan Bukit Batu Patah ini dipimpin oleh Yang di-Pertuan Sati sebagai raja berikutnya. Bahkan kerajaan tersebut menjadi kerajaan Islam pertama di alam Minangkabau, sekaligus mengubah sistem pemerintahannya yang dahulunya Rajo Dua Selo menjadi Rajo Tiga Selo. Yang keempat, kerajaan Bungo Setangkai dan Dusun Duo. Kerajaan Bungo Setangkai dan Dusun Duo adalah kerajaan yang tergabung menjadi satu, yaitu Bungo Setangkai dan Dusun Duo. Kerajaan ini diawali dengan berdirinya Kerajaan Bungo Setangkai yang dipimpin oleh Datuk Katumanggungan pada abad ke-5 Masehi. Tidak lama setelah itu berdiri juga Kerajaan Dusun Tuo yang berlokasi di Lima Kaum dengan Datuk Perpatihan Nasabatang sebagai raja pertamanya. Namun berlangsungnya Kerajaan Dusun Tuo tidak berlangsung lama. Kerajaan tersebut akhirnya bergabung ke Kerajaan Bungo Setangkai, dan Datuk Perpatian Nasabatang diberi gelar kehormatan Gajah Gadang Patah Gadiang. Akhirnya kedua kerajaan itu pun bergabung menjadi satu. Dalam masa pemerintahannya, Kerajaan Bungo Setangkai dan Dusun Tuo ini membuat suatu peraturan Silamo-Lamo yang menggantikan peraturan lama bernama Mumbang Jatuh. Peraturan itu baru mengharuskan suatu keputusan yang diambil harus diperhitungkan mendalam dan tidak terburu-buru. Namun dalam penerapannya, peraturan Silamo-Lamo ini hanya diterapkan dalam Kerajaan Dusun Tuo. Sebaliknya, Kerajaan Bungo Setangkai masih menerapkan peraturan lama, yaitu si Mumbang Jatuh. Akhirnya terjadi perselisihan kecil antara Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatihan Nasabatang. Perselisihan itu berakhir di mana kedua raja berdamai, dan perdamaian itu ditandai dengan batu batikam. Yang kelima, Kerajaan Kandis. Setelah mendirikan Kerajaan Pasumayam Kota Batu, Sri Maharaja Diraja kembali mendirikan kerajaan baru di daerah Bukit Bakar dengan nama Kandis dan berdiri pada abad ke-1 sebelum Masehi. Tidak lama ia menjabat sebagai raja, Sri Maharaja Diraja akhirnya wafat dan digantikan oleh anaknya, Mangkuto Maharaja Diraja atau dikenal dengan Datuk Rajo Tunggal. Orang-orang yang berada di wilayah Kerajaan Kandis mulai berangsur pindah dari Bukit Bakar. Orang-orang yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kemampuan dan cukup berpengaruh di kerajaan tersebut. Beberapa orang itu pindah menuju Bukit Selasih, kemudian mendirikan Kerajaan Kancil Putih. Selain itu, beberapa orang lainnya juga berpindah ke daerah Kuantan yang memiliki geografis wilayah pinggir pantai. Yang keenam, Kerajaan Kotoalang. Melihat daerah Kuantan yang air lautnya surut, orang-orang dari Kerajaan Kandis mulai mendirikan kerajaan dengan nama Kotoalang, di mana Aur Kuning adalah raja pertamanya. Persebaran orang di wilayah Kerajaan Kandis tidak hanya tersebar di dua wilayah kerajaan tersebut saja, namun mereka juga menuju daerah-daerah lain dan membangun kerajaan-kerajaan baru. Di antaranya Putih Pinang Masak dan Merah di wilayah Lubuk Ramo, Dang Tuanku Singgigi, serta Imbang Joyo di Kota Baru. Mulailah perang-perang kecil di antara beberapa kerajaan di atas. Salah satu contohnya adalah perang Kerajaan Kandis dengan Kotoalang. Perang tersebut membuat Kerajaan Kotoalang takluk. Aur Kuning sebagai raja saat itu tidak mau tunduk dan diperintah oleh Kerajaan Kandis. Akhirnya ia pun kabur menuju Jambi, sementara petinggi-petinggi Kerajaan Kotoalang yang lain, Tumenggung dan Patih, juga ikut kabur ke kaki Gunung Merapi. Mereka berdua pun berganti nama menjadi Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatihan Nasabatang. Kerajaan Kandis pun akhirnya runtuh yang disebabkan oleh peperangannya dengan Raja Sintong dari Cina belakang. Tidak hanya di situ saja, pasukan dari Raja Sintong melakukan perjalanan menuju wilayah Jambi, sekaligus menghabisi sisa-sisa Kerajaan Kandis. Imbas dari peperangan tersebut, beberapa orang yang tersisa dari Kerajaan Kandis berkumpul di Bukit Bakar. Mereka menetap di sana dan takut apabila musuh kembali menyerang. Maka dari itu mereka membuat kesepakatan untuk menyembunyikan Istana Dhamma yang dibangun oleh Sri Maharaja Diraja dengan melakukan sumpah. Dan yang terakhir, Kesultanan Kuntu Kampar.
Kesultanan Kuntu Kampar yang berada di wilayah Minangkabau Timur sesuai dengan namanya. Kesultanan Kuntu Kampar berada di sekitar Sungai Kampar kiri dan kanan, serta menyebar ke wilayah lain. Keunikan dari Kesultanan Kuntu Kampar ini adalah penghasil merica yang terbesar. Bahkan beberapa kerajaan lain seperti Singosari dan Majapahit adalah pelanggan utama dari Kesultanan Kuntu Kampar dalam hal perdagangan merica. Tidak menutup kemungkinan juga dua kerajaan besar di Pulau Jawa itu juga ingin merebut Kesultanan Kuntu Kampar. Akhirnya Kesultanan Kuntu Kampar pun diperebutkan oleh beberapa pihak yang disebabkan oleh kualitas merica yang dihasilkan. Dari catatan lapangan Portman, ia menjelaskan bahwa Kesultanan Kuntu Kampar diperebutkan oleh pihak beragama Islam dan Hindu-Buddha secara bergantian. Pertama dimulai dari dinasti Fatimiyah yang datang dari Mesir pada tahun 1128, memperebutkan daerah produksi merica Kesultanan Kuntu Kampar. Kemudian pada tahun 1168, dinasti Fatimiyah dipukul mundur oleh tentara Damasraya, Jambi, yang beragama Buddha. Mereka pun juga sukses menguasai daerah produksi merica Kesultanan Kuntu Kampar. Penguasaan itu juga berlanjut kepada kerajaan Singosari, di mana kerajaan tersebut berupaya untuk menguasai Kesultanan Kuntu Kampar beserta produksi mericanya melalui ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 sampai 1289. Kemudian berikutnya diperebutkan kembali oleh pihak Islam yang melakukan perang di Jawa Timur pada 1301 sampai 1339. Kesultanan Aru-Barumun juga sempat menguasai Kesultanan Kuntu Kampar dan daerah produksi mericanya pada 1301. Lalu terakhir dikuasai oleh kerajaan Majapahit pada 1339. Jadi sekian saja informasi yang dapat kami bagikan tentang 7 kerajaan di Minangkabau sebelum kerajaan Pagaruyuang. Semoga informasinya bermanfaat dan menjadi perbandingan bagi kita semua untuk belajar sejarah, budaya, dan suku yang kita cintai ini. Banyak maaf jika ada kesalahan penulisan atau ucapan dalam video kami. Untuk para penonton kami, konten kami hanya bersifat informasi, tidak ada kata pasti atau data valid dalam konten ini. Kami harap kita semua bisa lebih bijak dan selektif dalam menerima informasi. Terima kasih.